Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Buat kalian yang barusan lulus dari SMA atau SMK atau yang belum lolos dari SBMPTN, nggak usah bingung mau kuliah, tapi yang memiliki akreditasi bagus dan memiliki beberapa program studi. Jadi, langsung aja ke Universitas Tikubang Semarang, yang biasa disebut dengan Unisbank. Di Universitas Tikubang Semarang sendiri memiliki dua kampus besar di kota Semarang. Yang pertama terletak di Jalan Mugas Trilomba Juang, dan yang kedua ada di Jalan Kendeng 5, Sampangan, Semarang. Atau kalian yang sekarang kerja dan ingin kuliah, di Universitas Tikubang Semarang juga menyediakan kelas sore yang diadakan setiap hari Senin sampai Jumat. So, lalu apa yang kalian tunggu-tunggu? Langsung aja ke kampus buat daftarkan diri kalian. Tidak lupa juga, di sini saya memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Nadila Devianti Putri Maharani, NIM 2005520065 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, dari kelas Akuntansi A1. Tujuan saya di sini membuat presentasi ini adalah adanya tugas akhir semester dari mata kuliah akuntansi perbankan syariah dan membagikan materi agar penonton paham apa itu akuntansi murabahah dalam akuntansi perbankan syariah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari akad murabahah, yaitu antara lain yang pertama ada pengertian, yang kedua ada definisi dari akad murabahah, yang ketiga ada pembiayaan akad murabahah, yang keempat ada syarat-syarat akad murabahah, yang kelima ada kelebihan akad murabahah, yang keenam ada jenis-jenis murabahah, yang ketujuh ada skema murabahah, yang kedelapan ada objek jual beli, yang kesembilan ada hal yang dilarang dalam akad murabahah, yang ke-10 ada akun-akunnya, dan yang terakhir atau yang ke-11 ada pengakuan dan pengukuran akad murabahah PSAK 102. Langsung saja saya akan membacakan pengertian dari akad murabahah. Yang pertama, murabahah secara etimologi berasal dari kata keuntungan atau ribun. Sedangkan secara terminologi, istilah murabahah didefinisikan sebagai prinsip jual beli di mana harga jualnya terdiri dari atas harga pokok barang ditambah dengan nilai keuntungan yang disepakati. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, dalam pernyataan standar akuntansi PSAK 102, murabahah adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Materi yang kedua, definisi akad murabahah. Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Contohnya, bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Murabahah dalam konotasi Islam pada dasarnya berarti penjualan. Satu hal yang membedakannya dengan cara penjualan lainnya adalah bahwa penjual dalam murabahah
secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang dan berapa besar keuntungan yang dibebankannya pada nilai tersebut. Keuntungan tersebut bisa berupa lump sum atau berdasarkan persentase. Murabahah dapat dilakukan untuk pembelian dengan sistem pemesanan. Dalam Al-Syafi'i menamai transaksi ini dengan istilah Al-Amir Bi'aksyira. Dalam hal ini, calon pembeli atau pemesan dapat memesan kepada seseorang atau penjual untuk membelikan suatu barang tertentu yang diinginkannya. Kedua belah pihak membuat kesepakatan mengenai barang tersebut serta kemungkinan harga asal pembelian yang masih dapat didakung pemesan. Setelah itu, kedua belah pihak juga harus menyepakati beberapa keuntungan atau tambahan yang harus dibayar pemesan. Jual beli kedua belah pihak dilakukan setelah barang tersebut berada di tangan pemesan. Lalu, materi yang ketiga, pembiayaan murabahah. Produk murabahah adalah pembiayaan perbankan syariah dengan memakai prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli atau sebagai talangan. Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama. Apabila sebagai nasabah suatu bank syariah ingin mengajukan pembiayaan murabahah untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang A, nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank syariah. Yang kedua, atau yang B, jika bank syariah menerima permohonan, bank harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. Artinya, bank membeli barang keperluan nasabah dengan atas nama sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Dalam hal ini, bank memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Dimungkinkan bagi bank memberikan kuasa pembelian barang kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkannya. Jika demikian, akad jual beli atau akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Yang C, bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah atau pemesan dengan harga jual sebesar harga beli plus margin atau keuntungannya, yaitu nasabah harus membelinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya. Karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat. Kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. Yang D, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad atau perjanjian tersebut, bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
Yang E, nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Dalam jual beli bank boleh meminta nasabah untuk menyediakan jaminan atau membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Hal ini menghindari cedera janji nasabah. Ada pemberitahuan dalam akad murabahah apabila penjual mendapat diskon pembelian dari pemasok, harga perolehan atau pembelian adalah harga setelah didiskon. Diskon adalah hak nasabah. Lalu, materi yang keempat, ada syarat-syarat akad murabahah. Syarat akad murabahah yang pertama atau yang A, penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah. Yang B, kontrak pertama harus sesuai dengan rukun yang ditetapkan atau sah. Yang C, kontrak harus bebas dari riba. Yang D, penjual hendaknya menyampaikan perihal yang dibeli. Yang E, penjual harus memberitahu semua ukuran yang berlaku bagi harga pembelian. Misalnya, pembelian dilakukan secara hutang. Jika syarat A, D, atau E tidak terpenuhi, pembeli memiliki pilihan. Pilihan yang pertama, melanjutkan dengan barang apa adanya. Yang kedua, kembali kepada penjual dan membatalkan ketidaksetujuan. Lalu pilihan yang terakhir, membatalkan kontrak. Materi yang kelima, ada kelebihan menggunakan akad murabahah. Akad murabahah sering dipilih untuk digunakan dalam transaksi jual beli. Tentu karena memiliki banyak keuntungan maupun kelebihan dari cara lainnya. Berikut beberapa kelebihan akad mudharabah. Berikut beberapa kelebihan akad murabahah di antaranya. Yang A, keuntungan diketahui dan ditentukan secara jelas di awal transaksi dan merupakan hasil dari kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini tentu berbeda dengan akad mudharabah atau musyarakah yang keuntungannya tidak boleh ditentukan di awal karena harus disesuaikan setelah mengetahui hasil usaha nasabah. Yang B, margin atau keuntungan. Margin atau keuntungan murabahah bersifat tetap atau certainly. Apabila sudah disepakati oleh kedua belah pihak, maka tidak dapat diubah. Yang C, transaksi murabahah apabila dilakukan secara kredit dinilai memiliki resiko yang lebih rendah karena tidak berhubungan dengan kondisi usaha nasabah tersebut, baik itu mengalami untung maupun mengalami rugi. Transaksi utang piutang ini wajib diselesaikan oleh nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak langsung. Lalu, materi yang keenam, ada jenis-jenis akad murabahah. Terdapat dua jenis akad murabahah
yaitu yang pertama ada akad murabahah dengan pesanan dan akad murabahah tanpa pesanan. Akad murabahah dengan pesanan adalah di mana bank syariah bertindak sebagai penjual barang yang diperoleh tanpa adanya pesanan terlebih dahulu dari nasabah. Maksudnya, murabahah jenis ini penjual akan melakukan pembelian barang setelah ada pesanan yang berasal dari pembeli. Dalam hal tersebut, pesanan bisa bersifat mengikat atau tidak mengikat. Pesanan mengikat, maka pembeli harus membeli barang yang sudah dipesannya dan tidak bisa untuk dibatalkan. Begitupun sebaliknya, pesanan tidak mengikat, maka pembeli bisa membatalkan untuk membeli barang yang sudah dipesannya tersebut. Yang B, jenis akad murabahah tanpa pesanan. Akad murabahah tanpa pesanan adalah dalam murabahah jenis ini penjual melakukan pembelian barang ke produsen tanpa harus ada pesanan terlebih dahulu dari pembeli. Tentunya murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat. Yang ketujuh, ada skema akad murabahah. Teknik perbankan berdasarkan pesanan. Yang pertama ada negosiasi, yang kedua ada akad jual beli, yang ketiga ada beli barang tunai, yang keempat ada kirim barang, yang kelima terima barang dan dokumen, yang keenam bayar kewajiban. Di sini ada pemasok dan bank. Keterangannya yang A, ada 3 pihak yang terkait, yaitu pemohon atau pemesan barang adalah pembeli barang dari lembaga keuangan. Lalu penjual barang kepada lembaga. Yang terakhir, lembaga keuangan yang memberi barang sekaligus penjual barang kepada pemohon atau pemesan barang. Yang B, ada 2 akad transaksi. Transaksi pertama, akad dari penjual barang kepada lembaga keuangan. Transaksi yang kedua, akad dari lembaga keuangan kepada pihak bank yang minta dibelikan atau pemohon. Yang C, ada 3 janji, yaitu janji yang pertama, janji dari lembaga keuangan untuk membeli barang. Janji yang kedua, janji mengikat dari lembaga keuangan untuk membeli barang untuk pemohon. Janji yang terakhir, janji mengikat dari pemohon atau nasabah untuk membeli barang tersebut dari lembaga keuangan. Materi yang ke-8 yaitu objek jual beli akad murabahah. Objek akad jual beli yaitu yang pertama atau yang A, barang dagang merupakan barang halal yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya. Yang B, barang dimiliki oleh penjual. Yang C, barang dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. Yang D,
barang dapat diketahui kuantitasnya yang jelas. Yang E, barang yang dapat diketahui kualitasnya dengan jelas. Yang F, harga barang tersebut jelas. Yang G, barang secara fisik ada di tangan penjual. Hal-hal yang dilarang dalam menggunakan akad murabaha, yaitu yang A, transaksi murabaha hanya diperbolehkan untuk transaksi jual beli barang atau komoditi, tidak untuk penambahan modal atau digunakan untuk modal kerja. Untuk modal kerja bisa menggunakan akad lain seperti akad mudharabah, yaitu bagi hasil, dan musyarakah yang artinya kemitraan bagi hasil dan bagi rugi, bukan akad murabahah. Yang B, nasabah menggunakan dana pinjaman dari bank dengan akad murabahah untuk digunakan pada keperluan yang lain, bukan untuk membeli komoditi dari bank. Padahal jelas akad murabahah adalah akad jual beli di mana bertindak sebagai penjual. Yang C, bank menjual komoditi kepada nasabah sebelum bank memiliki komoditi tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, di mana bank sebagai pihak penjual harus sudah memiliki barang yang hendaknya dijual kepada pihak pembeli. Lalu yang D, bank dan nasabah melakukan perjanjian akad murabahah pada saat nasabah sudah membeli komoditi dari pihak lain. Seharusnya nasabah membeli komoditi dari bank pada saat akad berlangsung, bukannya membeli pada pihak lain. Yang E, murabahah tidak boleh di roll over karena prinsip murabaha adalah jual beli, bukan pinjaman berbasis bunga. Yang F, nasabah tidak boleh dikenakan sanksi untuk late of default payment karena sekali lagi transaksi murabahah adalah prinsip syariah berdasarkan jual beli, bukan pinjaman dengan imbalan bunga. Jika memang nasabahnya dengan sengaja memanfaatkan kondisi seperti ini, maka bank syariah dapat mengenakan sanksi berupa denda atas keterlambatan pembayaran kepada nasabah dan harus menyalurkan pendapatan dari pembayaran denda tersebut kepada badan zakat. Yang terakhir, pemberlakuan praktek dawa tak ajal. Pemberian diskon pada nasabah yang rajin membayar cicilannya sebelum tanggal jatuh tempo. Materi yang ke-10, akun-akun yang terkait dalam transaksi murabahah. Ada akun posisi keuangan. Yang A, aset murabahah adalah akun aset yang dipergunakan untuk melakukan pencatatan terhadap perolehan barang murabahah dengan tujuan dijual kembali. Yang B, piutang murabahah
adalah akun aset yang digunakan untuk mencatat penjualan atau penyerahan barang yang telah disepakati dalam perjanjian atau akad murabahah yang pembayarannya dilakukan secara tangguh atau angsuran. Yang C, pendapatan murabahah. Pendapatan murabahah ditangguhkan adalah akun yang dipergunakan untuk mencatat pengakuan keuntungan masyarakat dari penjualan barang untuk waktu transaksi tangguhnya lebih dari setahun. Yang D, utang murabahah adalah akun kewajiban yang dipergunakan untuk mencatat pembelian barang murabahah yang pembayarannya secara tangguh. Yang E, uang muka adalah akun yang dipergunakan untuk melakukan pencatatan tentang penerimaan uang muka pembeli uang diakui sebesar jumlah yang diterima. Yang F, utang murabahah atau hak pembeli adalah akun kewajiban yang dipergunakan untuk mencatat pemberian diskon kepada pembeli. Jika didiskon diberikan setelah akad murabahah dan disepakati menjadi hak pembeli. Yang G, dana kebajikan adalah akun kewajiban yang dipergunakan untuk mencatat penerimaan denda dari pembeli yang lalai dalam memenuhi kewajibannya. Lalu ada akun laporan laba rugi. Akun laporan laba rugi diantaranya yang A, pendapatan murabahah. Posisi akun di sebelah kredit. Yang B, pendapatan operasional lainnya. Posisi akun di sebelah kredit. Yang C, pendapatan administrasi. Posisi akun di sebelah kredit. Yang D, beban potongan asuransi murabahah. Posisi akun di sebelah kredit. Yang terakhir atau yang kelima, beban penurunan nilai. Posisi akun di sebelah kredit. Sampailah kita di materi yang terakhir atau materi yang ke-11, yaitu pengakuan dan pengukuran akad murabahah. Pengakuan dan pengukuran akad murabahah untuk penjual adalah yang A, pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Pengukuran aset murabahah setelah perolehan yaitu yang pertama ada murabahah pesanan mengikat, yaitu aset murabahah dinilai sebesar biaya perolehan. Dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan kepada nasabah. Yang kedua, murabahah tanpa pesanan atau pesanan tidak mengikat, yaitu aset murabahah dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih dan dapat direalisasi mana yang lebih rendah, dan jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah daripada perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Yang B, diskon pembelian aset murabahah.
Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai yang pertama, pengurang biaya perolehan aset murabahah jika terjadi sebelum akad murabahah. Yang kedua, kewajiban kepada pembeli jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati dan menjadi hak pembeli. Yang ketiga, tambahan keuntungan murabahah jika terjadi setelah akad murabahah sesuai akad yang menjadi hak penjual. Yang keempat, pendapatan operasi lain jika terjadi setelah akad mudharabah dan diperjanjikan dalam akad. Lalu yang C, kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon. Pengembalian akan tereliminasi pada saat yang pertama, dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pembelian. Yang kedua, dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual. Yang D, pada saat akan terjadi murabahah yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Oleh karena itu, pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Yang E, keuntungan murabahah. Keuntungan murabahah diakui yang pertama, pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi 1 tahun. Yang kedua, selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasi keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari 1 tahun. Metode upaya transaksi. Metode upaya transaksi yaitu metode yang pertama, keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah. Metode yang kedua, keuntungannya diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode yang ketiga, keuntungan diakui aset seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Yang F, potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati. Diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah jika yang pertama, pemberian potongan pelunasan piutang murabahah yang dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode. Yang pertama, metode diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah. Metode yang kedua diberikan setelah pelunasan, yaitu pelunasan menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayar potongan pelunasannya kepada pembeli. Lalu yang kedua, potongan asuransi murabahah diakui sebagai berikut. Yang A, jika disebabkan oleh pembeli yang membayar tepat waktu, diakui sebagai pengurang keuntungan.
Yang B, jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, diakui sebagai beban. Lalu selanjutnya yang G, denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad dan denda yang diterima diakui sebagai denda kebajikan. Yang H, pengakuan dan pengukuran uang muka. Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut. Yang pertama, uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. Yang kedua, jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang. Dan yang terakhir, jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. Itu tadi materi tentang akuntansi akad murabahah dalam mata kuliah akuntansi perbankan syariah. Semoga kalian paham dengan apa yang saya presentasikan. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kata atau ucapan atau ketikan yang salah dan kekurangan dalam membuat presentasi kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.